Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyama fi syahri Ramadan وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نحصل بها على الرحمة والغفران وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والفرقان اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على من أنزل عليه القرآن سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن استنى بسنته الذي تمسكوا بأشرف الأديان أما بعد يقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ويقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah iktikaf, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang beriktikaf di masjid kita tercinta, Masjid Al-Ikhlas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima setiap niat, langkah dan hadir kita, menerima setiap taqarrub dan ibadah kita, wabil khusus ibadah yang kita sedang bersungguh-sungguh untuk memaksimalkannya, yaitu Ramadan, ibadah di bulan Ramadan tahun ini 1444 Hijriah. Mudah-mudahan akan dapat kesempatan tahun 1445. Insyaallah. Ya, kita harus banyak berdoa. Karena sebetulnya siapapun kita yang Allah kasih kesempatan bertemu Ramadan, itu merupakan pilihan Allah, bukan kebetulan, bukan cuma-cuma, tapi ini betul-betul karunia Allah, takdir Allah. Kalau enggak Allah kasih kesempatan, nah kita sudah enggak ada malam ini nih, kan? Mungkin nama kita udah ditulis tuh di HP, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan waktu itu lagi setahun yang lalu kan lagi gawat-gawatnya kan, inna lillahi wa raji'un. Teman kita, saudara kita, guru kita, ya orang-orang yang kita nggak kepikiran mereka sudah lebih dulu. Alhamdulillah kita nih dikasih kesempatan nih, masih dikasih hidup ya. Jadi jangan sampai kita lewatkan kesempatan yang luar biasa ini, karunia Allah Subhanahu wa taala Hadza min fadli rabbi, ini karunia Allah. Ketika kita mendapatkan karunia dan rahmat, hendaknya kita bersyukur dan bergembira dengan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma
Katakanlah ya, dengan karunia Allah dan rahmatnya, falyafrahu, hendaknya kita bersyukur, bergembira. Kenapa? Karena semua yang Allah berikan ini rahmat dan karunia itu khairum mimma yajma'un, jauh lebih baik dari semua yang kita upayakan selama ini. Kita dapat Ramadan sekali, lalu kita gunakan Ramadan ini untuk melakukan ibadah, itu Masya Allah. Dalam satu riwayat, seorang sahabat bercerita, namanya sahabat Talhah bin Ubaidillah. Talhah bin Ubaidillah ini seorang sahabat yang bercerita bahwa ada dua sahabat beliau yang masuk Islamnya hampir bareng-bareng. Sehari-hari ibadahnya bareng, berperang bareng, hijrah bareng. Dalam satu peperangan, peristiwa peperangan itu, yang satu mati syahid, yang satunya selamat, belum mati syahid waktu itu. Satu mati syahid dalam medan perang. Betapa utamanya ya, kemuliaan yang luar biasa ketika orang itu ditakdirkan mati syahid sedang dalam peperangan. Sampai kalau orang mati syahid seperti itu nggak usah dimandikan, nggak usah disolatkan, bahkan dikafankan pakai pakaian yang sedang dia pakai yang mungkin berlumuran darah, biar menjadi saksi karena dia telah mempersembahkan puncaknya ya, wadirwatus sanamil Islam. Jadi al-jihad fisabilillah, puncak pengabdian seorang hamba itu adalah dia jihad di jalan Allah dengan mengorbankan jiwanya, darahnya, mati dia. Lalu satunya lagi selamat, peperangan pulang masih dalam keadaan sehat, nggak mati. Terus baru 1 tahun kemudian baru meninggal temannya. Yang satu sudah meninggal mati syahid di medan perang, satunya tahun berikutnya. Itu pun meninggalnya bukan sedang berperang, bukan mati di medan laga, tapi mati di atas tempat tidur. Lalu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi. Nah, jadi jangan kita samakan dengan mimpi kita ya. Kalau kita yang bermimpi, nah, terus kita datang ke seorang penafsir mimpi ya, kita nggak mesti percaya. Ini yang bermimpi siapa? Seorang sahabat. Talhah bin Ubaidillah itu termasuk salah satu sahabat yang Allah kasih kabar gembira, Rasulullah kasih kabar gembira akan menjadi ahli surga. Ini bukan sembarang sahabat. Dia yang bermimpi. Mimpinya bagaimana? Tiba-tiba dia ada di hadapan pintu surga. Lalu ada seseorang datang dari dalam surga, lalu mengajak masuk ke dalam surga itu sahabat yang matinya belakangan, yang meninggalnya tidak dalam keadaan mati syahid. Diajak masuk dulu sebagai bukti bahwa dia itu lebih mulia, derajatnya lebih tinggi, dia masuk surga lebih duluan. Lalu habis itu keluar lagi ngajak sahabat yang meninggalnya dalam keadaan mati syahid untuk masuk surga. Lalu dia kepikir, apa ini? Apa sih istimewanya sahabat? Seharusnya menurut dia itu yang mati syahid itulah yang seharusnya lebih dulu masuk surga. Tapi kenapa dia malah justru yang belakangan? Yang masuk surga lebih dulu adalah sahabat yang matinya belakangan dan tidak mati syahid. Lalu dia kepikir, apa ini malaikat salah panggil atau gimana ya? Ya mungkin ya. Harusnya ya dia dulu menurut kehitungan dia. Tapi ternyata tidak salah panggil malaikat itu. Di situ dia ada rahasia. Kenapa dia itu walaupun matinya tidak mati syahid, dia itu mendapatkan derajat yang lebih tinggi, dia lebih dulu masuk surga. Kenapa rahasianya? Ketika sampai berita ini kepada Rasulullah SAW,
Lalu Rasulullah SAW mengklarifikasi. Kata beliau, alaisa asha sanatan ba'dahu. Bukankah si fulan yang matinya biasa-biasa ini dia umurnya lebih panjang 1 tahun? Alaisa qad adraka Ramadan. Bukankah dia itu pernah ketemu Ramadan? Ini yang membuat dia itu lebih tinggi derajatnya, lebih dulu masuk surga. Ternyata apa? Rahasianya dia umurnya lebih panjang 1 tahun dan dia pernah ketemu dengan Ramadan. Jadi Masya Allah, Ramadan itu ketemu itu dengan Ramadan itu bukan sembarang. Karena Ramadan ini adalah satu momen istimewa yang Allah berikan kepada seorang hamba. Bila hamba itu menggunakan untuk melakukan ibadah, Allah akan lipat gandakan kebaikannya. Apalagi kalau pas dapat malam Al-Qadarnya, malam Lailatul Qadar. Malam artinya Laila. Apalagi kalau dia dapat malam Al-Qadar. Barangkali si fulan ini yang meninggalnya biasa-biasa saja tapi dia lebih dulu masuk surga, mungkin dia karena ketemu Ramadan dan dia mendapatkan malam Al-Qadar. Makanya kata Rasulullah SAW, fihi, di bulan Ramadan itu lailatun, ada semalam, ada sebuah malam, khairun min alfi syahr, yang lebih baik dari 1000 bulan. Bukan sama. Kalau sama 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Itu kalau sama. Tapi Rasulullah tidak mengatakan sama, tapi mengatakan khairun, lebih baik. Jadi sekali saja seseorang mendapatkan bulan Ramadan dan dia mengisinya dengan ibadah lalu dapat malam Al-Qadar, itu sudah melampaui umurnya. Karena umur umat Nabi Muhammad itu kata Rasulullah SAW kebanyakan antara berapa? 60 sampai 70. Kata beliau, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yujawizu dzalik. Umur umatku itu antara 6 sampai 70, 60 sampai 70, dan sedikit yang melewati itu. Yang melewati itu biasa sedikit. Makanya kalau kita lihat di pengajian-pengajian jamaah-jamaah itu kebanyakan masih muda-muda semua, jarang yang di atas 70. Kalau ada itu enggak banyak. Makanya kata Rasulullah SAW, wa qalilun, sedikit saja. Dan ketika ada orang yang di atas 70, nah itu orang istimewa. Orang yang umurnya di atas 70 itu termasuk orang langka. Kalau kita dapati dia sedang di majelis, sedang ngaji, sedang iktikaf, sedang melakukan berbagai macam amal soleh, bersaksilah, yakinilah dia itu orang baik. Karena kata Rasulullah SAW, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang itu orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Masya Allah. Ini mudah-mudahan kita semua ini yang dapat kesempatan berjumpa dengan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan Allah kasih kesempatan untuk mendapatkan lompatan keutamaan amal. Karena inilah yang membuat umat Nabi Muhammad walaupun umurnya pendek, tenaganya lemah, fisiknya kecil, bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu itu panjang-panjang. Coba kita bayangkan umat Nabi Nuh. Nabi Nuh aja berdakwah katanya alfu sanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50. Jadi berdakwahnya 950 tahun. Di tengah masyarakatnya berdakwah. Betapa pahalanya, harus 950. Jadi kalau kita kan umur 70, taruhlah umur 60, kita mulai dihitung balik, bisa dihitung mau umur 15, ya kan? Nanti kita satu hari satu malam tidur 8 jam, 8, jadi sepertiga umur kita itu. Jadi sedikit umat Nabi Muhammad, umurnya pendek. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mencari momen-momen yang istimewa untuk diisi dengan kebaikan, ya kita bisa termasuk yang sedikit amalnya, tabungan amalnya.
Tapi keistimewaan dari Allah, umat Nabi Muhammad walaupun umurnya pendek ada peluang-peluang kesempatan untuk meraih prestasi amal. Di antaranya apa? Bulan Ramadan. Jadi jangan khawatir umat Nabi Nuh panjang, umat Nabi Ibrahim panjang. Nabi Ibrahim saja umurnya berapa? 80 tahun baru sunat. Coba. Ya kan? 80 tahun. Sunatnya pakai apa? Pakai kampak. Coba kita bayangin kalau orang 80 tahun baru sunatnya pakai kampak, kira-kira pasti umurnya panjang, orangnya gede ya enggak? Jadi kalau sekarang umur 80 tahun baru sunat gimana kira-kira? Wah, kabur itu dokternya. Umur 80 tahun baru sunat. Iya. Jadi Masya Allah, umat Nabi Muhammad walaupun umurnya pendek bisa dia mendapatkan kesempatan. Coba kita bayangkan dapat sekali malam Al-Qadar, itu sudah sama dengan menambah umur 83 tahun. Karena yang dipahami oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama, orang yang mendapatkan malam Al-Qadar itu adalah orang yang waktu dia melakukan ibadah lalu dilipat gandakan ibadah itu sama dengan 83 tahun 4 bulan yang tidak ada malam Al-Qadarnya. Atau dikatakan dia melakukan ibadah 1000 bulan yang tidak ada malam Al-Qadarnya. Jadi Masya Allah ini kita luar biasa ya, Allah kasih kesempatan ketemu dengan bulan Ramadan, maka sudah seharusnya kita sungguh isi dengan kebaikan-kebaikan. Dan itulah petunjuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bukan hanya di bulan Ramadan sebetulnya dia rajin, tapi di bulan Ramadan itu lebih gitu kan. Makanya kata beliau ketika menjelang Ramadan, ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamahu fihi tuftahu abwabul jannah wa tuhlaqu abwabun nar wa tuhallu fi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan ini ada malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Man khurrima khairaha faqad khurim. Sungguh orang yang tidak mendapatkan kebaikan malam-malam ini atau bulan Ramadan ini, itu sungguh sangat celaka, sangat rugi. Masya Allah, kita tidak ingin jadi orang yang rugi. Oleh karena itu kita usahakan, kita rasakan bahwa Ramadan ini kita anggap, kita kan nggak ada garansi kita tahun depan akan dapat lagi. Maka kita yakini ini barangkali terakhir Ramadan saya harus bersungguh-sungguh. Ya kan? Jangan sampai kemudian kita lewatkan begitu saja. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan momen-momen istimewa itu lalu mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Maka celaka dan rugilah orang yang melewatkan momen yang istimewa ini itu begitu saja. Makanya kata Rasulullah SAW, man hurrima khairaha faqad khurim. Orang yang tidak bisa mendapatkan kebaikan Ramadan itu sungguh betul-betul terhalang dari kebaikan. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW tiba-tiba mengucapkan amin 3 kali, tanpa ada dia kedengaran baca doa atau ada suara baca doa, tiba-tiba Nabi Muhammad mengucapkan amin 3 kali. Ketika naik mimbar pertama mengucapkan amin, tangga mimbar kedua mengucapkan amin, tangga mimbar ketiga mengucapkan amin. Sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, saya tidak mendengar ada orang baca doa dan baginda juga tidak baca doa, tapi kenapa baginda membaca amin? Ternyata Rasulullah SAW itu mengaminkan doa malaikat. Malaikat menyuruh dia membaca amin. Kata malaikat, rahima'an furajul dakhala alai Ramadan summan salakha wa lam yughfarlah. Celaka orang datang kepadanya Ramadan, lalu sampai selesai Ramadan dia itu tidak mendapatkan ampunan. Disuruh sama malaikat, qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Nabi mengatakan amin. Jadi jangan sampai kita ini termasuk yang diaminkan dengan keburukan ini ya. Karena kita apa? Tidak bersungguh-sungguh mengisinya dengan kebaikan-kebaikan.
Dan akan bersungguh-sungguh lagi kalau sudah apa? 10 terakhir, 10 hari terakhir. Itulah petunjuk Rasulullah SAW. Kata Ibunda Aisyah, kana Rasulullah SAW yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Rasulullah SAW itu bersungguh-sungguh sekali pada 10 hari terakhir, berbeda dengan yang lain-lainnya. Jadi yang lain-lainnya juga sudah bersungguh-sungguh, tapi begitu masuk 10 hari itu beliau lebih bersungguh-sungguh lagi. Makanya beliau apa? Disebutkan beliau melakukan 3 hal yang paling terkena dalam hadis. Ibunda Aisyah menceritakan, kata beliau, kana idza dakhala al-ashru, adalah Rasulullah SAW kalau sudah masuk 10 hari terakhir apa? Syadda mi'zarahu. Syadda mengencangkan, menguatkan mi'zarahu, ikat sarungnya. Sarungnya itu diikat kuat-kuat. Para ulama mengartikan 2 makna. Ini yang pertama sebagai kinayah bahwa beliau itu begitu sudah betul-betul bersungguh-sungguh, begitu siap untuk melakukan peningkatan ibadah. Sebagai kiasan kalau dia itu betul-betul sudah mengencangkan ikat pinggangnya, ikat sarungnya, dia itu siap untuk betul-betul maksimal ibadahnya. Makna yang kedua itu adalah sebagai kiasan, kinayah bahwa beliau sudah tidak lagi dekat-dekat dengan istrinya. Itu betul-betul fokus. Walaupun ya boleh kan, uhilla lakum lailatus siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Tapi dikatakan wala taqrabuhunna wala wa antum fil masajid. Kalau sudah lagi i'tikaf ya sudah. Dan itu yang digambarkan oleh Ibunda Aisyah, kana idza dakhala al-ashru syadda mi'zarahu, menguatkan ikat pinggangnya, ikat sarungnya. Sebagai kiasan beliau itu sudah betul-betul fokus ibadah. Bahkan beliau kan i'tikaf. Ini para ulama mengatakan, beliau mengatakan ajaban, saya heran ya kepada sebagian umat Islam yang tidak beriktikaf. Padahal Rasulullah SAW itu semenjak beliau itu hijrah ke Madinah, selama hidupnya itu sampai beliau wafat tidak pernah meninggalkan iktikaf. Jangan tanyakan bagaimana sibuknya Rasulullah SAW sebagai seorang yang mengatur sebuah negara, sebagai orang yang aktif berdakwah, urusannya semua urusan. Kalau zaman sekarang sih pemimpin kan udah ada tugas masing-masing, urusannya ada kan ya, kalau zaman dulu. Tapi walaupun beliau begitu sibuknya dengan urusan-urusannya kehidupan ini, ketika sudah masuk 10 hari terakhir, beliau itu fokus. Di antara dengan beriktikaf. Yaitu sebagai petunjuk beliau untuk kita. Ya, kalau kita bisa harusnya seperti itu. Tapi kalau nggak bisa, kita tetap ambil bagian. Ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluh. Kalau kita nggak bisa seperti beliau, minimal ambillah iktikaf yang ganjil-ganjil, lumayan ya kan. Kalau nggak bisa full siang dan malamnya, kita ambil malamnya ya kan. Jangan sampai umumnya nggak ada semangat sama sekali untuk berubah. Masa ada Ramadan dengan nggak ada Ramadan, nggak ada bedanya ya kan. Harusnya ada Ramadan tadi. Kita usahakan kalau biasanya jarang ke masjid, sholat berjamaahnya nggak di masjid, ya Ramadan harus datang ke masjid. Apalagi kalau bapak-bapak, kalau mas-mas nih, jangan sampai biasakan jadi cowok-cowok soleha. Cowok-cowok soleha itu apa? Sholatnya di rumah. Kalau orang perempuan memang ya, la salatu al mar'ati fi qa'ri baitiha fi hujratiha khairun
Kalau orang perempuan sholat di rumah mungkin bisa lebih afdal ya. Tapi bukan berarti dilarang ke masjid. Kata Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Silakan jangan dilarang kalau ada ibu-ibu mau sholat berjamaah di masjid. Selagi memang ada tempatnya khusus dan insya Allah tidak ada fitnah ya silakan. Nah, tapi kalau orang perempuan bahwa dia mau sholat di rumah lebih utama ya kan. Beda kalau bapak-bapak. Kalau bapak-bapak yang lebih utama di masjid. Ya minimal kalau belum bisa setiap hari Ramadan, tunjukkan kita beda. Jadi Masya Allah kita jangan sampai dengan ada bulan Ramadan ini kemudian kita biasa-biasa saja. Yang kedua apa kata Rasulullah SAW? Kata Ibunda Aisyah, wa ahya lailahu. Baginda Nabi Muhammad SAW itu kalau sudah masuk 10 hari terakhir, ahya menghidupkan lailahu, malam-malamnya. Jadi malam-malamnya itu dihidupkan maksudnya apa? Diisi dengan ibadah, bukan dibiarkan sepi, tidur gelap, bukan, tapi dihidupkan. Dihidupkan dengan melakukan berbagai macam ibadah. Ibadah-ibadah apa saja yang kita anggap sangat utama untuk dilakukan, baca Quran, berzikir, termasuk qiyam. Qiyam itu maksudnya sholat ya. Qiyamul lail. Qiyamul lail itu artinya apa? Qiyam mendirikan sholat pada malam hari. Qiyamul lail kalau di bulan Ramadan ya termasuk di dalamnya adalah tarawih. Tarawih itu qiyamul lail. Hanya saja kalau tarawihnya, kalau qiyamul lailnya di bulan Ramadan bisa kita sebut sebagai tarawih. Tapi bukan berarti kalau kita sudah tarawih kemudian kita nggak boleh nambah lagi. Silakan malam yang mau tahajud lagi tambah. Karena nuansanya kita bagaimana menghidupkan malam-malamnya. Karena namanya menghidupkan malam-malamnya itu berarti bagaimana malam-malamnya kita isi dengan berbagai macam kebaikan. Berarti bagaimana sholatnya dipanjangkan. Jadi semangat qiyamul lail kan kata Rasulullah SAW, sholatul laili mathna. Sholat malam itu 2. Kalau sudah menjelang subuh khawatir ketemu subuh, segera ditutup dengan witir. Itu kan begitu. Ya silakan kita. Kalau kita sudah tarawih di sini, tarawihnya yang berapa? Yang 23 atau yang 11? Yang 23 boleh. Kalau bisa kita ada tarawih itu memang ada hadis tentang yang membatasi sholat Nabi Muhammad SAW tidak lebih dari 11. Nah itu bukan yang dimaksud adalah bukan tarawih, tapi qiyamul lail yang lain yang mungkin yang biasa beliau lakukan. Karena dalam satu riwayat ketika Rasulullah SAW sempat 3 hari atau 3 malam melakukan tarawih diikuti oleh para sahabat. Malam pertama beliau memimpin tarawih, sahabat waktu itu ada beberapa yang ikut. Malam kedua karena siangnya pada cerita semalam kami sholat sama Nabi tarawih, ntar malam lagi yang malam kedua udah banyak lagi. Malam ketiganya besoknya beliau banyak cerita lagi. Akhirnya malam ketiganya beliau nggak keluar lagi. Kenapa? Karena beliau khawatir karena waktu itu masih ada turun wahyu, beliau masih hidup ya, takut tiba-tiba dijadikan perintah wajib. Nah dalam sholat itu yang sebagai pedoman jumlah rakaat tarawih itu nggak ada hadis yang jelas bahwa Nabi ketika diikutin para sahabat itu sekian rakaat, nggak ada. Maka dikembalikan kepada hukum asalnya, bahwa hukum asalnya adalah sholat malam. Sholat malam itu adalah 2. Makanya kita dapatkan orang tarawih ada yang 11, ada yang 8 sama 3, ada yang 23 20 sama 3, ada yang 36. Boleh 36. Kalau bisa kita ngadain yang 36 di sini. Jadi betul-betul hidup malamnya itu dihidupkan. Ada juga yang 2 termin, sore sudah tarawih, malamnya ada qiyamul lail. Enggak apa-apa, bagus. Silakan. Yang enggak bagus itu tarawihnya ngebut banget. Tarawih milih yang banyak, jumlah rakaatnya milih yang 23.
tapi waktunya milih yang 7 menit, 23 rakaat 7 menit. Wah, pusing orang itu kalau bapak-bapak langsung pingsan itu kayak itu. Ya kan? Terawih begini jengkelat-jengkelit. Itu khusus untuk anak muda aja itu. Kalau bapak-bapak mau bisa-bisa udah dah, ya kan? Encoknya kumat itu. Jadi kita gimana ya? Sudah, kalau mau milih yang 11 monggo. Yang mau milih 23 monggo. Tapi ada hadis. Hadis ini mengatakan, kata Rasulullah SAW, man shalla ma'al imam hatta yang sharif kutiba lahu qiyamul lail atau qamal laila kullah. Kalau orang sholat bersama imam sampai selesai, maka Allah akan kasih keutamaan seperti dia itu sholat semalam suntuk. Ini yang saya sering sampaikan juga ke pengurus DKM. Kalau kira-kira nanti dengan kita sholatnya panjang, kemudian ada beberapa orang itu yang sholat belum selesai imamnya, kemudian dia pergi dulu, itu kehilangan keutamaan ini. Karena bunyi hadisnya, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka dia dicatat sebagai orang yang qiyamul lail semalaman. Nah, kita kadang-kadang kita sholatnya di masjid formalnya 23, tapi kita ngambil hanya 8 saja. Habis itu pergi. Nah, itu kehilangan momen ini. Kehilangan momen ini. Ada juga masjid yang menerapkan begitu. Udah 8, habis itu silakan nanti ganti imamnya untuk yang 23. Kalau menurut saya, toh ini kan masalah ini sudah disepakati aja. Pilih aja kalau mau 23, kalau mau 11 ya 11 gitu. Biar jangan kelihatan atas nama demokrasi banget nih. Ya walaupun itu mendingan kita sepakati deh gitu. Ini kita masalah demokrasi untuk menentukan lebaran aja nggak selesai sampai sekarang ini kita kan. Ya kan? Ya karena kita terlalu menghargai pendapat orang, demokrasi, silakan dah gitu. Mau lebaran mau tanggal sekian boleh gitu. Bahkan ada itu yang biasanya 2 hari sebelum yang lain lebaran udah ada yang lebaran tuh. Oh, hitungannya pakai apa? Hitungannya katanya pakai pasang surut air. Wah, ini menunjukkan airnya sudah pasang, ini berarti sudah lebaran. Habis itu sholat duluan, lebaran duluan. Ada lagi, wah ini menurut perhitungan saya udah pokoknya lebaran tanggal ini terserah deh, mau pemerintah mau apa gitu. Yang penting saya sudah tentukan. Ya kenapa sih kita? Benar kalau kita berijtihad memang ya kan, ijtihadnya seorang tidak bisa dibatalkan oleh ijtihadnya orang lain. Tapi kan kita kan sudah komitmen menjadi anak bangsa ini, kita hidup bersama, bernegara. Semua muslim itu bersaudara, ya kan? Kenapa kita tidak pentingkan ini untuk menjaga kesatuan? Ya kan? Kita sudah ada seorang yang memang yang kita minta. Kita punya pemerintah. Di pemerintahan juga ada punya MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang kumpulan orang-orang hebat di situ. Kita di situ ada juga Kementerian Agama yang kita minta untuk ngurus itu. Ya kan? Kenapa kita mesti tidak ikut itu saja? Biar kita bareng gitu. Jadi sekali lagi ya kadang-kadang kita memang harus ada kesepakatan. Termasuk pengadaan sholat tarawih ini, ya kita mau milih yang berapa disepakati saja berjamaah, silakan. Jangan sampai tadi kehilangan keutamaan karena kita tidak bisa berjamaah sama imam sampai selesai. Dikatakan man shalla ma'al imam hatta yang sharif. Harusnya kalau orang kita salatnya sampai selesai. Kita lanjutkan. Jadi di antara yang dilakukan Rasulullah SAW menghidupkan malam-malamnya dengan melakukan ibadah. Bahkan disebutkan bahwa Nabi Muhammad memang tidak tidur. Dalam artian tidak menyengaja tidur gitu. Kalaupun tidur ya tidurnya bukan sengaja banget. Kalau kita kan
iktikaf tidurnya sengaja banget, bawa kasur, bawa bantal gitu. Kita mau indahin kamar kita gitu kan. Ya kalau kita mau tidur, tidurnya bukan disengaja tapi dicampur karena kita zikir gitu, ngantuk kita gitu. Dan itulah keistimewaan kita beriktikaf, karena iktikaf ini salah satu ibadah yang paling memudahkan kita untuk menjaring malam Al-Qadar. Ya kan? Karena selagi kita itu sudah niat masuk ke masjid, sudah niat beriktikaf, ya kita tidurnya kita dianggap sebagai orang yang sedang ibadah iktikaf, ya kan? Dan Nabi Muhammad SAW menghidupkan malam-malamnya dengan melakukan berbagai macam. Di antaranya beliau pasti sudah mulai iktikaf. Begitu masuk tanggal 21 paginya, fajarnya beliau masuk ke masjid, itu sudah iktikaf. Nah, di dalam iktikaf ini diisi dengan dengan ibadah-ibadah yang menghidupkan malam. Qiyamul lail, baca Quran, berzikir dan seterusnya kan. Dan mungkin beliau juga tidak tidur dalam artian ya tidak menyengaja tidur gitu. Tidur mungkin sambil ngantuk dan seterusnya. Dan memang kalau orang sedang melakukan ibadah dan memang suasananya kondusif untuk melakukan ibadah itu, ya bisa nggak tidur. Coba kalau kita sedang umroh atau sedang haji, maka kita merasa ya kayak nggak ngantuk gitu. Apalagi kalau di Masjidil Haram. Orang yang cerita ke saya, orang-orang yang umroh Ramadan itu memang betul-betul ya kayak nggak terasa itu ngantuk itu. Karena memang suasananya sangat kondusif, mereka sangat syahdu untuk beribadah. Semua orang juga ibadah seperti itu. Yes, kita kadang-kadang maunya kita bangun jam sekian gitu, karena kita kepengen kalau maunya lagi di Madinah kita kepengen ke Raudhah, kita bangun jam 2, nggak ngantuk gitu. Jam 1. Atau kita lagi di Mekah kepengen ke Multazam atau kepengen tawaf atau kepengen mencium Hajar Aswad, kita bangun jam 1 malam. Ya memang suasananya itu nikmat, ya kan? Nah, apalagi kalau di bulan Ramadan itu tentu orang itu bisa menghidupkan malam-malamnya dalam artian tidak tidur. Jadi beliau seperti itu, ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, ya kan? Kemudian yang ketiga apa? Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Jadi mengencangkan ikat pinggangnya, ikat sarungnya sebagai kiasan begitu sungguh-sungguh. Kemudian menghidupkan malam-malamnya, berarti beliau itu memang sengaja beriktikaf dan melakukan berbagai macam ibadah untuk betul-betul maksimal ibadahnya. Yang ketiga, ternyata bukan hanya beliau sendiri, kan? Bahkan disebutkan dalam hadis itu, tradisi beriktikaf itu dilanjutkan sama istri-istri beliau setelah wafat beliau pun masih. Jadi beliau bukan hanya sendiri, mengajak keluarganya untuk betul-betul bersungguh-sungguh maksimalkan ibadah di malam bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir. Nah, kita akan lanjutkan yang paling tadi, tentu di dalam melakukan ibadah Ramadan, ya, khususnya di 10 hari terakhir ini pilihan-pilihannya banyak. Apa sih kira-kira ibadah-ibadah yang sangat penting, yang ibarat orang berbisnis itu yang dilakukannya mudah, bahannya itu dicari gampang, nggak mahal, tapi kalau dijual laris untungnya gede, seperti itu, ya kan? Ya itu seperti itu, kita harus memilih, kurang lebih seperti itu. Kata Rasulullah SAW, ya ini momen-momen yang sangat istimewa, ya kan? Syahrun mubarak, ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Mubarak itu diberkahi, waktu-waktunya semua itu begitu berkah. Dan kalau Allah mengatakan ayyamam ma'dudat, ini momen-momen ini hanya hari-hari yang sudah terhitung, nggak panjang kok, cuman 1 bulan. Apalagi kalau malam 10 harinya hanya 10 hari terakhir, ya kan nggak panjang. Sekarang aja tiba-tiba sudah tanggal 20, udah malam ke-21, berarti sebentar lagi udah selesai. Nah, kalau kita membayangkan bahwa kita bagaimana dalam waktu yang sangat singkat, tapi kita harus mendapatkan hasil yang banyak,
Ya kita bagusnya memilih kira-kira apa. Syukur-syukur bisa semua. Tapi kalau nggak bisa semua kita pilih-pilih amalannya. Seperti kalau orang membuat analog begini. Kalau tiba-tiba ada orang menawarkan kepada kita, kita dikasih kesempatan untuk mencari atau untuk belanja dalam waktu yang singkat. Pak, silakan Bapak milih belanjaan yang paling Bapak suka. Saya kasih waktu 1 jam. Wah, kira-kira apa yang terpikir oleh kita? Kita langsung nyerbu mall, kita cari produk-produk yang kira-kira produknya diambil gampang, kecil, kemudian harganya mahal. Ya kita langsung begitu 1, 2, 3 langsung kita kejar nyari apa gitu. Ya kita seperti itu sebetulnya. Di mana Allah SWT kasih kesempatan Ramadan ini dalam waktu yang singkat, kira-kira apa? Kalau kita bisa semua lakukanlah. Tapi kalau enggak kita milih-milih ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an apa? Syahrul Ramadan alladzi. Yang pertama apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Tentu yang pertama utamanya adalah puasa. Nah, kita melakukan puasa yang sungguh-sungguh, dan puasa itu ternyata bukan sekadar kita meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tapi apa? Harus betul-betul menjaga supaya kualitas puasanya ini betul-betul puasa yang apa? Yang menjadikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Puasa yang menjadikan kita ini insyaallah diampuni dosa-dosanya. Kata Rasulullah SAW bahwa man lam yada' qaula zur wal amala bihi fala hajata lillahi min an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang sedang berpuasa tapi tidak meninggalkan hal-hal yang buruk, omongan yang buruk, mendengarkan yang buruk, kata-kata yang buruk. Apa kata Rasulullah SAW? Maka Allah tidak butuh dia itu menahan haus dan lapar. Artinya kita harusnya berpuasa itu bukan sekedar berpuasa mulutnya dari makan dan minum. Kalau kata Jabir bin Abdullah, ya kita harus beda. Pandangan kita dijaga, pendengaran kita, ya kan. Jangan sampai kemudian apa? Puasa ini tidak menjadi perisai. Karena kalau Rasulullah SAW, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Perisai itu yang penghalang. Junnatun itu menjadi penghalang dari hal-hal yang buruk. Makanya kata Rasulullah SAW, wa in imru'un syatamahu aw qatalahu faqul inni shaim. Kalau ada orang itu memancing emosi kita, ngajak yang buruk-buruk atau apa saja, ngajak berantem, jangan kita layani, jangan kita ladeni. Kita katakan apa? Inni shaim, saya sedang berpuasa. Supaya betul-betul puasa kita ini puasa yang menjadikan kita itu mendapatkan ampunan. Karena banyak orang yang berpuasa, kata Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Ini diingatkan sama Rasulullah SAW ya, bukan nakut-nakuti. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapatkan kecuali hanya lapar dan haus. Nah ini yang pertama itu. Yang kedua Pak, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ini bulan Ramadan adalah bulan di mana kita harus bersungguh-sungguh itu. Kalau selama ini mungkin jarang atau kurang atau sedikit, ya Ramadan ini kita harus sebagai bulan Al-Quran. Bahkan kalau Imam Syafi'i ini ya karena saking begitu sungguh-sungguhnya menganggap ini adalah bulan Al-Quran, itu disebutkan dalam manaqib beliau itu, dalam keutamaan beliau itu disebutkan bahwa beliau menghatamkan Al-Quran itu semalam tuh 2 kali. Wallah alam bagaimana. Kalau Imam Malik itu kalau sudah masuk Ramadan, pengajian-pengajian yang lain sudah di-off-kan dulu, fokus untuk Al-Quran. Karena untuk apa? Memuliakan bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ya itu salah satu unggulan. Kira-kira apa dalam momen yang istimewa ini yang akan menjadi
lompatan keutamaan itu tadi. Tadi puasanya tentu, baca Quran. Terus apa berikutnya? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Di antaranya kita banyak berdoa. Berdoa dalam artian minta kebaikan dunia akhirat, atau doa-doa minta ampunan itu istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, ya kan? Membaca al-baqiyatus shalihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu al-baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ini luar biasa. Baca Quran, bacanya itu yang seharusnya kita lakukan untuk mengisi malam-malam yang istimewa ini. Siangnya berpuasa, malamnya banyak membaca Al-Quran, banyak berzikir, banyak berdoa, ya kan? Jangan khawatir kita itu sering berdoa. Semakin sering berdoa, Allah semakin sayang sama kita. Beda dengan kalau kita minta kepada orang. Katanya, wallahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama in sa'altahu yaghdabu. Kata pepatah itu, kata orang Arab, ya, katakan Allah itu kalau kita nggak mau minta kepadanya, Allah itu murka. Karena kita merasa kita ini nggak butuh sama Allah. Padahal kita semua itu butuh kepada Allah. Allah itu nggak butuh sama kita. Semua yang Allah perintahkan ini bukan untuk Allah. Allah nyuruh puasa, bukan Allah ngambil manfaat dari puasa. Allah perintah sedekah, bukan Allah ngambil sedekah. Allah perintah apalagi puasa, zakat, semua perintah itu untuk kita. In ahsantum li anfusikum. Jadi ya kita tunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berdoa. Semakin sering kita berdoa, maka semakin sayang Allah kepada kita dan semakin dekat untuk diijabah. Karena setiap yang orang berdoa itu pasti Allah akan berikan 3 hal. Ma min da'in yad'u bida'watin illa a'tahu Allah salast asya. Tidak ada orang yang berdoa kecuali orang itu akan diberikan 3 hal. Yang pertama, Pak, imma an yustajabulah. Pertama, orang itu punya kemungkinan diijabah langsung. Minta apa, Allah segera kabulkan. Yang kedua, Pak, yang kedua, kemungkinan Allah Subhanahu wa taala beri tapi diberikan yang berbeda, yang lebih baik. Si fulan mintanya ini, Allah tahu dia kalau dikasih ini sebenarnya bukan untuk kebaikan, tapi Allah ganti dengan yang lain. Dan bisa juga ditunda, dikasih kesempatannya bukan langsung saat itu. Allah ingin supaya dia banyak lagi berdoa, mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang lebih pasti yang ketiga adalah apa? Doa-doa kita itu akan dibalas nanti di akhirat. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis itu, orang-orang yang doanya itu baru diijabah nanti di akhirat, dia menyesal. Ya Allah, seandainya dulu doa-doaku itu enggak diijabah. Karena begitu dia tahu bagaimana balasan doa-doa yang belum diijabah di akhirat itu begitu besarnya, begitu dia nanti tuh merasa, kenapa dulu kalau saya bisa dapat doa lagi yang lebih banyak lagi yang dulu belum diijabah, dia malah lebih senang lagi. Ya kan? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Berikutnya apa? Uhilla lakum lailatas siyam. Di sini adalah ada perintah i'tikaf. Nah, ini mungkin pembahasan kita kan. Wala taqrabuhunna gimana? Uhillakum lailatas siyami rafathu ilaini hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alima annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa fa'u fal ana bashirunna wabtahu maqta wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad wa atimmus siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ini i'tikaf namanya. Di antara yang sangat utama juga
dan ini adalah teladan dan petunjuk Rasulullah SAW adalah kita beriktikaf. Wabil khusus itu iktikafnya ya kalau Rasulullah SAW itu 10 hari terakhir. Tapi sebetulnya iktikaf itu nggak mesti harus 10 hari terakhir. Kita setiap saat bisa sebenarnya iktikaf. Saya akan baca apa itu iktikaf. Iktikaf huwa al-iqamatu 'ala syai'. Kalau secara bahasa ya ketika seorang itu menetapin sesuatu itu disebut iktikaf. Yani lazamal masjid wa aqama fihi lil ibadah. Yaitu orang yang menetap di masjid dan dia itu menghidupkan di dalamnya untuk beribadah. Ya, makanya semua iktikaf. Intinya iktikaf apa? Berdiam diri di masjid dengan niat untuk beribadah. Berdiam diri bukan berarti di dalam nggak boleh bergerak, maksudnya menetap di situ. Mulazamatul masjid. Nah, ini para ulama menjelaskan tentang iktikaf ini memang beda-beda. Secara umum terkait dengan orang itu dianggap sudah berhasil beriktikaf itu bagaimana? Ada yang berpendapat minimal kalau orang mau beriktikaf itu minimal semalam. Ada yang mengatakan minimal 1 hari 1 malam karena biar ada puasanya juga siangnya. Tapi yang lebih kuat ini tidak. Asal orang itu sudah masuk masjid dan niat untuk beriktikaf di dalamnya walaupun sebentar dia sudah dianggap beriktikaf. Ini yang paling mudah. Ini pula yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak menyaratkan harus berpuasa atau tidak ya. Pokoknya beliau asalkan sudah masuk ke masjid lalu berdiam diri di dalamnya dengan niat untuk beriktikaf sudah sampai. Coba tadi pengertiannya yaitu mulazamatul masjid wa qama fihi lil ibadah, yaitu menetap di masjid atau ada di masjid dengan niat untuk beribadah. Mu'taqifun wa aqifun, berarti dia sudah niat beriktikaf. Makanya niatnya kalau secara bahasa itu nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya niat beriktikaf di masjid ini selagi saya masih di masjid ini berarti masih dianggap iktikaf. Nanti kalau maunya keluar dari masjid ya udah dianggap batal, ya udah kembali lagi kita niat lagi. Kecuali kalau memang niatnya keluarnya ada hajat-hajat tertentu. Kita lanjutkan. Dalil disyariatkannya iktikaf itu banyak hadisnya ya. Di antaranya di sini hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW ya'takifu, beriktikaf fi kulli Ramadan, pada setiap bulan Ramadan, asyrata ayyam, 10 hari. Falamma kana al-'amu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yauman. Tapi ketika tahun di mana beliau itu akan wafat, itu beliau bukan hanya 10 hari tapi 20 hari. Yang umum beliau biasanya iktikaf 10 hari terakhir, tapi pas tahun di mana tahun itu beliau Ramadan terakhir ya, beliau beriktikaf 20 hari. Ini menurut hadis ini. Kemudian hadis dari Bunda Aisyah, kana ya'takiful asyra al-awakhir min Ramadan hatta tawafahu. Kata Ibunda Aisyah, ada Rasulullah SAW selalu beriktikaf 10 hari terakhir sampai akhir hayatnya. Jadi jelas nih dalilnya, begitu jelas bahwa sahih ini dasar orang itu disyariatkan untuk beriktikaf. Kemudian yang kedua, tidak disyariatkan iktikaf kecuali harus di masjid. Harus pastian di masjid. Tapi yang dimaksud masjid di sini ya mungkin kalau di Indonesia itu suro atau langgar juga disebut masjid. Karena di sini kalau orang Indonesia bilang itu kalau yang dimaksud masjid adalah masjid besar yang dibuat untuk Jumatan. Kalau nggak ada Jumatan orang menyebutnya apa? Langgar atau suro atau manasah atau apa namanya. Padahal yang dimaksud di sini adalah setiap orang membangun sebuah bangunan
dan diniatkan di situ untuk sholat 5 waktu, didirikan sholat waktu, sudah dikatakan masjid. Hanya saja kalau enggak untuk Jumatan namanya masjidnya bukan masjid jami. Kalau untuk Jumatan disebut masjid jami. Kalau enggak buat Jumatan cukup disebut masjid saja. Tapi orang Indonesia karena kreatif ya, masjid ada, surau ada, langgar ada, macam-macam gitu. Padahal yang dimaksud di sini adalah masjid. Jadi artinya kalau kita di rumah, di dekat rumah kita ada tempat yang kita memang bangun untuk melakukan sholat 5 waktu, walaupun nggak ada Jumatan, dan kita sebut sebagai surau, kita boleh i'tikaf di situ. Wa qad dhahaba al-jumhur ila annahu yushra'u al-i'tikaf fi kulli masjidin ala ikhtilafin bainahum fi siratim kauni jam'an aw nahwihi. Memang jumhur ulama, mayoritas ulama menyepakati memang harus syaratnya harus di masjid. Tapi memang ada yang lebih ideal gitu, ada yang mensyaratkan harus masjid jami. Tapi kalau kita lihat dari bunyi ayatnya, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, di sini nggak ada penjelasan masjid jami atau bukan, tapi asalkan sudah masjid berarti sudah sah. Apa boleh orang ibu-ibu itu beriktikaf? Boleh. Di sini disebutkan kalau ibu-ibu iktikafnya itu boleh, disunnahkan juga dengan 2 syarat. Jadi kalau untuk ibu-ibu itu boleh beriktikaf dengan 2 syarat. Syarat yang pertama, idzni zaujiha. Pastikan kalau dia yang bersuami ya, sudah dapat restu, boleh dapat izin dari dari suaminya. Yang kedua, alla yakuna fi i'tikafiha fitnatun. Yang kedua, pastikan ada jaminan tidak akan menimbulkan fitnah, dalam artian memang masjidnya dibuat tempat tersendiri ya kan, nggak ada terjadi mamanya yang tidak pantas, mamanya orang laki perempuan campur, itu nggak ada batasnya, atau apa yang menyebabkan orang itu menyebabkan ada fitnah, ya jangan kalau seperti itu. Jadi syarat orang itu boleh beriktikaf kalau ibu-ibu, pertama dapat izin dari suaminya. Kalau mamanya belum bersuami, dapat izin dari walinya, siapa yang bertanggung jawab. Yang kedua, aman dari fitnah. Berikutnya kita singkat saja secara umum nanti. Di sini ada pembahasan seberapa sih minimal kita beriktikaf waktunya dari si waktu. Kalau kita kan idealnya kalau bisa seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita kadang suka ini ya, di samping kita mungkin agak berat juga kadang-kadang kendala ya kan. Kita masih kerja ya kan. Kerjanya kerja sama orang. Nanti liburnya baru tanggal 19. 2 hari sebelumnya baru boleh gitu kan. Kita mau kabur dulu macam-macam, kita nggak dapat THR. Ya udah dah ya, kita tetap ikut kerja dulu. Minimal malamnya kita i'tikafnya ya kan. Nah, tapi di sini disebutkan dhahaba jumhurul ulama wa minhum Abu Hanifah wa Syafi'i illa anna zaman al-i'tikaf la hadda li aqallihi. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, ternyata tidak ada batasan minimalnya. Asalkan orang sudah masuk masjid, niat beriktikaf dan diam di dalamnya, itu sudah termasuk mendapat keutamaan iktikaf. Kalau menurut Imam Malik, aqalluhu yaumun wa lailatun. Masya Allah, kalau Imam Malik itu ideal. Kalau orang pengen dianggap iktikaf minimal 1 hari 1 malam. Malamnya itu ada di masjid, siangnya dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi begitu ya kan. Ada yang mensyaratkan lebih ideal lagi 3 hari 3 malam. Tapi di sini yang lebih enak memang ngikutin madhab tadi, pilihan Abu Hanifah dan Imam Syafi'i.
Kemudian apa? Apa yang boleh dilakukan oleh orang yang sedang beriktikaf? Apa saja? Ya juzu lil mu'takif al khuruj lil hajah allati la budda minha. Boleh keluar dari masjid kalau memang keluarnya itu sesuatu keperluan yang tidak bisa dihindari, kayak kita mau buang hajat, mau apa keperluan yang memang mau tidak mau harus kita lakukan, terpaksa harus keluar dari masjid, nggak apa-apa. Walaupun sebetulnya kalau kita ngelihat mazhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i, ya kalau udah keluar tinggal masuk sini niat lagi, nggak apa-apa. Karena sebentar pun kalau udah niat beriktikaf sudah dianggap berhasil mendapatkan keutamaan iktikaf. Yang kedua, istighalul mu'takaf bil umuril mubah. Nah, termasuk boleh juga menyibukkan diri dengan hal-hal yang sifatnya mubah, ya. Bukan sesuatu yang dilarang. Mamanya kadang ya ada candaan dikit, perlu ngobrol, ngopi dah gitu, dikit nggak apa-apa juga. Itu tidak membatalkan iktikaf. Nah, kemudian apa? Ziyaratul mar'ati lil mu'takif wa khulwatul mutafi zaujatihi. Ya, kalau Rasulullah SAW ketika beriktikaf ada istri beliau yang mengunjunginya untuk keperluannya, mungkin ngantarin ke hajatnya apa gitu, boleh juga. Nah, boleh. Kemudian apa? Ghuslul mu'takifi wudu fil masjid. Nah, keluar untuk mandi, untuk berwudu, keluar dari masjid boleh kalau memang tempat mandinya dan tempat wudunya agak keluar mamanya, boleh juga. Ittikhadhu khaymatin fi ma'akharil masjid ya'taqifu fiha. Boleh membuat satu kemah kecil, ya, membuat satu tempat di pojok di situ, kemudian untuk iktikaf di situ juga boleh. Ini seperti yang dilakukan oleh para istri baginda Rasulullah SAW. An yad'a firashahu wa sarirahu fil masjid. Maka di sini boleh membawa kasurnya dan tempat tidurnya. Nah, ini ternyata memang ada, ya, boleh, itu sesuatu yang boleh. Tapi kalau menurut saya mah udahlah. Kalau semua dibolehin nanti jamaah bawa kasur semua, bantal semua, ini berubah ini masjidnya jadi bukan jadi masjid lagi, itu jadi tempat penginapan. Al-khitbah wa aqduz zawaj. Bahkan boleh itu melamar juga boleh. Dan melakukan akad juga boleh ini. Wa yajuzu i'tikaful mar'ah al-mustahadah. Sampai di sini boleh juga seorang wanita yang sedang bukan haid tapi darah mustahadah itu dibolehkan. Taib, itu barangkali masalah ini intinya bahwa kalau kita perhatikan, ya, secara umum fikih iktikaf itu mudah sekali. Fikih iktikaf itu asalkan kita seorang muslim balik berakal, kita datang ke masjid niat untuk beriktikaf, maka sudah berhasil mendapatkan keutamaan iktikaf. Wallahu a'lam bishawab. Sudah 1 jam, mungkin supaya kita juga ada nuansa yang beda, variasi ibadahnya, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan para ustaz.